Ya, pemirsa, banjir selalu meninggalkan duka, salah satunya peristiwa di Aceh Utara. 2 orang balita berusia 5 tahun tenggelam terbawa arus saluran pembuangan air banjir di irigasi di wilayah Tanah Jambu Aye. Salah satunya meninggal dunia. Dua bocah laki-laki warga Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara tenggelam di saluran pembuangan irigasi. Satu di antaranya berhasil diselamatkan dan satunya meninggal dunia. Korban selamat dalam peristiwa ini bernama Tekan Zulkarami, usia 5 tahun, dan saudaranya Kashifal Mustafi ditemukan sudah tidak bernyawa. Suasana sedih dan histeris keluarga tidak terbendungkan saat masyarakat berhasil menemukan korban Mustafi yang sudah tidak bernyawa. Keduanya merupakan saudara satu keluarga yang sedang saling berkunjung. Keduanya bermain di area irigasi persawahan, namun keduanya tiba-tiba terjatuh di saluran pembuangan dan mereka sempat berteriak untuk meminta pertolongan. Warga yang berada di lokasi kejadian bersama-sama mencari korban yang tenggelam. Kemari mau cuci kaki karena ini agak licin, dia langsung kepleset. Di sini banyak anak-anak sebenarnya main-main di sini. Tapi setiap hari anak-anak ini memang kemari dia mainnya. Kemari. Di sini kan mudah terpleset karena ini yang bangunan beton ini kan nggak ada tangga. Nah, harapan kita kok emang di sini memang orangnya orang samping sawah, orang sawah pulang dari sawah di sini nyuci kaki, bersih di sini. Tapi kan nggak ada tangga, ya kan banyak yang terpleset. Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman di Desa Arongan Lese, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Meskipun banjir mulai surut, masyarakat diharapkan waspada terjadinya banjir susulan. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir di Palangkaraya, Kalimantan Selatan terus meluas dan justru semakin tinggi dengan kedalaman banjir mencapai lebih dari 1 meter. Seorang lansia berusia 70 tahun dan 2 anak kembar yang mengalami kelumpuhan dievakuasi tim gabungan dari rumahnya yang terendam banjir setinggi 1 meter. Dengan hati-hati, relawan mengevakuasi Nenek Sukarni. Rumah nenek berusia 70 tahun ini terendam banjir hingga 1 meter. Tim juga mengevakuasi 2 anak laki-laki kembar bernama Riko dan Riki yang mengalami kelumpuhan dari rumahnya yang juga diterjang banjir dini hari tadi. Dengan menggunakan tandu dan perahu, ketiga korban banjir ini kemudian dibawa ke mobil ambulans menuju posko pengungsian di sebuah sekolah dasar. Hingga Minggu pagi, banjir masih menerjang sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bahkan kondisinya kian bertambah parah. Ketinggian air dari 30 cm hingga 1 meter membuat aktivitas warga terganggu dan beberapa warga kini telah mengungsi ke tempat sanak keluarga yang rumahnya tidak kebanjiran. Kasihan masyarakat semua sudah habis, rumahnya terendam semua. Yang dibutuhkan sekarang apa, Pak? Yang dibutuhkan saya itu yaitu adalah sembako kalau bisa, Dok. Karena sembako dibutuhkan untuk memasak di rumah masing. Karena di rumah tidak bisa lagi bergerak. Semua yang habis terendam semua. Kalau itu tambah parah ini, Pak. Tambah parah. Pak, ini banjir ini apakah karena hujan yang terus menerus, Pak? Bukan, ini kiriman dari atas. Ya. Kiriman ya? Gitu. Kalau di sini aja hujan nggak mungkin nggak seberapa, tapi ini air dari atas. Titik terdalam di sini berapa, Pak? Di dalam 1 meter lebih lah. Data dari BPBD Kota Palangkaraya menyebutkan banjir kini merendam 17 kelurahan di 4 kecamatan dengan jumlah kepala keluarga yang terdampak banjir mencapai 3.856. Dari Palangkaraya, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Palangkaraya, Kalimantan Selatan yang terus meluas dan justru semakin tinggi, kita sudah terhubung dengan rekan Ade Sata langsung di Komplek Jalan Anoy, Jekan Raya, Palangkaraya. Halo, selamat siang rekan Ade Sata. Bisa Anda gambarkan di lokasi Anda melaporkan saat ini bagaimana ketinggian banjir di sana? Baik, selamat siang.
siang, Pram. Dapat saya sampaikan bahwa banjir yang menerjang kawasan Jalan Anoy, Kecamatan Pekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hingga hari Minggu siang ini masih terendam dan debit air dari sebelumnya 20 hingga 30 cm naik ke 50 cm dan sekarang ada yang sampai mencapai 1 meter. Dan banjir kali ini merupakan banjir terparah di tahun 2021 dan diprediksi banjir akan terus bertahan hingga beberapa hari ke depan karena intensitas hujan di daerah ini masih terbilang tinggi. Dan Pram, bisa saya sampaikan bahwa update terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya bahwa banjir saat ini sudah melanda 17 kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan warga saat ini sangat terganggu aktivitasnya karena banjir sudah memasuki rumah-rumah warga. Dan pemirsa, kita di lokasi banjir yang berwarna hitam ini karena ini adalah air akar ya. Kita akan ngobrol dengan warga bagaimana dampak banjir saat ini yang dirasakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Yuliansah. Pak Yuliansah. Pak, ini terparah ini banjir beberapa hari, Pak, sebenarnya, Pak? 2 hari, 3 hari, dan hari ini, Pak, ya. Nah, ini berapa warga yang mengungsi? 30-an lebih, 40 lebih yang sudah mengungsi, kan? Bapak sendiri kenapa tidak mengungsi? Saya tidak mengungsi karena berbagi ada ini jaga barang gitu, Pak? Iya, barang. Pak, karena banjir katanya dalam 1 tahun ini sudah beberapa kali terjadi. Ya, ini apakah memang banjir karena banjir diguyur hujan, apa karena ada banjir kiriman, Mbak, dari dulu memang begitu? Kalau yang saya lihat sih kayaknya ada sebagian dari dulu ada, terus lagi hujan beberapa hari ini meningkat itu aja naiknya aja kemarin kan drastis sekali kan, dari jam 10 malam itu masih belum masuk sampai ke rumah. Jam setengah malam udah langsung masuk langsung ke dalam rumah. Ini banjir cukup menyulitkan warga. Harapan Bapak dengan warga di sini gimana ke depan? Ya, harapannya ke depannya itu ya kepada pihak terkait, pemerintah ataupun warga masyarakatnya sendiri juga kan bisa menjaga jangan buang sampah sembarangan, dan ada lagi dari pemerintah juga tolonglah buat dibantu gitu kan, bagaimana caranya menangani ini dan masalah jalan ditinggikan lagi lah. Makasih Pak Yulian. Baik, Pram, demikian tadi wawancara kita dengan salah satu warga korban banjir di Jalan Anoy, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, rekan Ade, ini kan banjir di Palangkaraya hampir setiap tahun menghantui warga di sana. Apakah sudah ada tindakan tegas dari pemerintah setempat untuk menanggulangi banjir seperti ini? Ya, Pram, kita sempat mengkonfirmasi kegiatan BPBD dalam beberapa hari terakhir ini untuk menanggulangi dampak banjir yang dialami warga. Dan BPBD saat ini sedang melakukan pendataan dan memerintahkan kepada seluruh camat, lurah untuk melakukan pemantauan dan himbauan kepada warga. Kemudian posko-posko juga rencananya hari ini akan didirikan di sejumlah lokasi banjir. Memang ada beberapa lokasi yang sejak tadi malam sudah didirikan, diantaranya di Kelurahan Langkai, di sebuah SD untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir sebanyak 3 orang tadi malam, Pak. Nah, rekan Adisata, kalau mengenai saluran drainase yang ada di sana, apakah memang sudah baik, apa memang masih buruk? Ya, pemantauan kami di lapangan memang drainase sudah dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah. Karena memang banjir di daerah Kota Palangkaraya ini menyasar kepada pemukiman yang berada di dekat bantaran sungai.
Kemudian ada lokasi-lokasi seperti daerah ini merupakan daerah yang datarannya memang rendah. Pram. Baik, terima kasih banyak rekan Adisata langsung dari Palangkaraya. Kami doakan semoga banjir di sana segera surut dan warga bisa beraktivitas normal. Terima kasih rekan Adisata. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Sulawesi Barat mengakibatkan longsor di Jalan Trans Sulawesi. Ratusan kendaraan dari dua arah terjebak macet termasuk rombongan yang tengah membawa jenazah. Longsor ini terjadi di Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Tebing yang berada di atas jalan longsor dan menutup akses jalan hingga kendaraan dari dua arah tidak bisa melintas. Sejumlah pengendara yang terjebak longsor hanya bisa pasrah karena kendaraan mereka sudah terjebak macet hingga tak bisa balik arah. Bahkan mereka harus bermalam menunggu akses jalan kembali dibuka. Di sekitar lokasi kejadian terdapat 8 titik longsor. Arus lalu lintas yang terputus juga menyebabkan mobil ambulans yang tengah membawa jenazah tak dapat melintas. Pihak keluarga pun terpaksa menandu jenazah tersebut sejauh 1 km dengan berjalan kaki. Setelah ditandu sejauh 1 km melewati jalan licin dan material longsoran, akhirnya rombongan sampai juga di lokasi mobil ambulans yang menjemput jenazah untuk dibawa ke rumah duka. Pemirsa, ancaman varian Delta AY42 di tengah liburan masyarakat terlebih di wilayah wisata. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.